Halo, Assalamualaikum. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait CDBC untuk di Indonesia, serta kita akan belajar dari eksperimen-eksperimen yang ada di negara lain. Ketertarikan dunia terhadap CBDC meningkat dari waktu ke waktu. Laporan terkini menjelaskan bahwa ada lebih dari 100 negara sedang mempelajari CBDC. Lebih banyak dari 2 tahun sebelumnya yang hanya berkisar 35 negara. Ada berapa di antara mereka yang seperti Indonesia yang secara aktif mengembangkan CBDC nasionalnya? Seberapa jauh mereka dari Indonesia, dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mereka? Ada sekitar 10 negara yang sudah meluncurkan secara penuh mata uang digital mereka. Daftar ini mencakup negara kecil dan sistem ekonomi yang kecil juga, seperti Marshall Islands, 8 negara di Karibia Timur, Bahama, dan Jamaika. Selain itu ada juga Nigeria dari benua Afrika. Bahama sendiri sudah meluncurkan sen dolar di tahun 2020. Selanjutnya Nigeria, negara dengan ekonomi terbesar di Afrika, meluncurkan CDBC yang bernama e-Naira tahun 2021. Lalu menyusul Jamaika, negara terbaru yang meluncurkan CBDC yaitu Jamdex. Saat ini ada 15 negara yang sudah meluncurkan pilot project-nya. Negara-negara besar tersebut adalah Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Rusia, Kazakhstan dari Asia Tengah, Swedia, Lithuania, dan Ukraina dari Eropa. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dari Timur Tengah, Thailand, Singapura, dan Malaysia dari Asia Tenggara. Indonesia pun termasuk dalam gabungan 25 negara lainnya yang sedang menggarap CBDC. Daftar ini mencakup Kanada, Uni Eropa, Australia, Brazil, India, Jepang, Bahrain, Iran, Turki, serta beberapa negara kecil lainnya seperti Venezuela, Belize, Haiti, Mauritius, Palau, Kamboja, dan lain-lain. Ada sekitar 50 negara lagi yang masih dalam tahap riset dan pengembangan termasuk Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara lainnya. Negara-negara seperti Denmark, Mesir, Azerbaijan, dan Argentina mengumumkan ketertarikannya terhadap CBDC, tetapi tidak begitu aktif. 2 negara lainnya seperti Ekuador dan Senegal pun sudah menguji cobakan tetapi tidak sesuai gagasannya. Dalam perkembangan industri ini, istilah Distributed Ledger Technology atau DLT selalu dikaitkan dengan kripto atau mata uang digital dan token. Semua negara tersebut sudah menggunakan CBDC, namun Jamaika hanya menggunakan DLT saja. Sedangkan dalam implementasinya, Kepulauan Marshall merupakan yang pertama meluncurkan mata uang digital menggunakan teknologi Algorand. 4 negara dalam fase pilot project, seperti Swedia, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dan 4 negara lainnya dalam pengembangan, seperti Brazil, Kamboja, dan Palau, juga memilih blockchain atau teknologi dialnya saja. Secara umum, 15 negara termasuk Indonesia melihat manfaat dan peluang ini tidak hanya secara konvensional atau decentralized, namun juga dari sisi teknologi DL. Selain Indonesia, Bahama juga termasuk yang sudah meluncurkan CBDC. 4 negara dalam fase pilot project seperti Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, dan Thailand, serta 10 negara dalam fase pengembangan seperti India, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Turki, dan Bahrain. Dari 5 negara yang telah meluncurkan dengan teknologi konvensional, hanya negara Jamaika saja yang masih beroperasi. Sedangkan di 3 negara lainnya seperti Uruguay, Curaçao, dan Saint Martin, proyek tersebut sudah tidak lagi aktif. Bahkan Ekuador membatalkan proyeknya. Faktanya, banyak hal menarik yang terjadi pada kerjasama internasional terkait CDBC. Proyek Dcash yang melibatkan 8 negara di Karibia Timur sudah diluncurkan. Proyek Digital Euro melibatkan 8 negara di Eropa sudah dalam fase pengembangan. Proyek MCDBC Bridge yang melibatkan Tiongkok, Hong Kong, dan Thailand sudah dalam fase pilot project-nya. Proyek Aber di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah dalam fase pilot project-nya. Serta Proyek Denbar di Australia, Singapura, dan Malaysia sudah mencapai fase pilot project, serta di Australia dalam tahap pengembangan. Lalu, apa alasan yang mendasari peningkatan ketertarikan terhadap CBDC? Apakah alasan tersebut berbeda tiap negaranya? Ada beberapa argumen menarik dan motif-motif berbeda yang membuat negara-negara membangun CDBC, tergantung dari kemampuan ekonomi negaranya. Adapun beberapa motif tersebut yaitu meningkatkan efisiensi pembayaran dan menurunkan biaya transaksi, mengenalkan kompetisi dan ketangguhan pasar pembayaran domestik yang memiliki kebutuhan insentif untuk menyediakan pembayaran yang lebih murah, kemudahan akses terhadap uang, mempromosikan inklusi finansial dengan membuatnya lebih sederhana dan lebih aman untuk kalangan masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan, sehingga mereka mendapatkan layanan finansial.
membuat uang yang dapat diatur serta meningkatkan transparansi dari aliran dana, memfasilitasi secara halus dan tidak terganggu atas aliran dana yang juga merupakan alasan umum untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Apakah ada resiko signifikan atas perpindahan ke CDBC? Apakah mereka berlaku antar negara? Melalui CDBC, ada resiko dari individu untuk menarik dana dalam jumlah besar dan terus-menerus dari bank, yang mengakibatkan run-on pada bank dan berakhir pada penurunan kapasitas dari bank untuk memberi pinjaman. Hal ini menjadi tantangan sulit untuk negara yang memiliki sistem ekonomi lemah. CBDC juga memiliki resiko operasional karena bisa mengalami serangan cyber attack dan harus diperkuat agar bisa berjalan efektif. Terakhir, CBDC membutuhkan struktur regulator yang harus diperkuat sejak awal sebelum teknologi diadopsi. Kerangkanya harus memuat privasi, keamanan konsumen, dan kriteria anti pencucian uang. Sebelum sebuah negara mulai mengimplementasikan CDBC, penting untuk negara tersebut bersiap dari risiko yang akan datang. Demikian lanjutan pembahasan dari kami. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Wassalamualaikum.